Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pak Guru harap kalian semua sehat ya. Oke, di sini Pak Guru akan memperkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama Pak Guru adalah Pak Guru Ignatius Nugraha Saputra, biasa dipanggilnya Pak Guru Ignas. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bersatu dalam doa. Pak Guru akan memimpin doa pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar bersama. Kami ingin belajar pada Tuhan yang mencari dan memanggil kembali orang yang berdosa. Kami menyadari hal itu tidak mudah bagi kami. Untuk itu, kami mohon Roh Kudus-Mu agar menguatkan kami dan bertindak sesuai dengan ajaran Yesus yang bersedia mencari dan memanggil orang-orang berdosa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan tema menghargai sesama. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan mengajak adik-adik semua untuk mengamati gambar yang ada di atas. Kira-kira ini gambar apa ya adik-adik? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang dibuli. Ya, Pak Guru akan menceritakan sedikit tentang kisah gambar di atas. Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Aldi. Aldi adalah anak yang kaya. Ia mempunyai banyak sekali uang dari kedua orang tuanya. Ia membawa uang jajan ke sekolah setiap hari 10.000 rupiah. Tetapi dia sangat pelit. Dia tidak mau berbagi ataupun jajan dan membelikan kepada teman-temannya, memberikan kepada teman-temannya yang membutuhkan. Nah, si Aldi ini kerap kali dibully oleh teman-temannya, yaitu si tukang pelit. Nah, ketika Aldi datang ke sekolah, teman-temannya pada menjauh karena teman-temannya tidak suka dengan Aldi, karena Aldi pelit dan tidak mau berbagi dengan teman-temannya, maka ia dijauhi oleh teman-temannya. Pada suatu saat, Ali merasa kesepian karena ia ke sekolah, namun ia tidak dapat seperti teman-teman yang lain, dapat bermain bersama, dapat bercerita, dan tertawa bersama. Maka, Ali pun bingung karena ia tidak mempunyai teman. Ia mulai menghampiri satu persatu teman dan mulai mengajak berbicara. Tetapi tidak ada satupun teman yang mau berteman dengan dia. Karena apa? Karena dia sudah dicap dan dibully dengan kata anak pelit. Pada suatu hari, Aldi sedang berjalan pulang ke rumahnya. Di saat ia berjalan pulang sendiri, ada temannya bernama Dimas. Dimas adalah teman yang sangat baik. Ia tidak pernah memilih-milih teman ataupun menyingkirkan teman dan lain-lain. Dimas datang menghampiri Aldi. Katanya, "Aldi, ayo kita pulang sama-sama. Selepas ini kita bermain ya." Kata Aldi. "Oke Dimas, siap."
Pada perjalanan pulang mereka sangat ceria. Mereka berbicara, ngobrol, kadang bersendau gurau dan juga tertawa bersama-sama. Aldi sangat bahagia karena ia telah mempunyai teman. Keesokan harinya mereka berdua sangat akrab. Mereka bermain di kelas, bermain di sekolah, dan juga bermain di rumah. Mereka sangatlah akrab. Teman-teman lain yang tidak suka terhadap Aldi bicara kepada Dimas. Katanya, "Dimas, apakah kamu tidak malu berteman dengan teman yang pelit itu?" Dimas menjawab, "Tidak, aku tidak malu. Dia juga manusia, dia juga teman kita. Ayo kita main bersama dia." Pada suatu hari, Dimas berjalan menuju Aldi. Aldi yang sedang duduk sendirian tiba-tiba melihat ke arah Dimas. Dimas datang membawa teman-teman yang lain. Dimas berkata kepada Aldi, katanya, "Aldi, ayo kita bermain bersama, kita main bola." Aldi menjawab, "Bagaimana kita main bola kalau kita tidak punya teman? Aku kan cuma temanmu, yang lain tidak mau bermain denganku. Lantas masa kita bermain berdua saja?" Dimas menjawab, "Aku telah membawa teman-teman kita. Ayo kita bermain." Di situ terdapat teman-teman laki-laki yang lain bernama Yanto, Iqbal, Franz, Yosef, dan juga Bastian. Mereka akhirnya berkumpul bersama dan mereka bermain bersama. Dari cerita tersebut, Pak Guru mau bertanya kepada adik-adik sekalian. Pertanyaan yang pertama, apa yang adik-adik sekalian dapat dari cerita tersebut? Apakah makna yang adik-adik sekalian dapat dari cerita tersebut? Pertanyaan kedua, apakah Aldi adalah sosok yang harus dijauhi atau Aldi harus didekati dan berteman bersamanya? Yang ketiga, mengapa Dimas sangatlah baik terhadap Aldi? Mengapa Dimas sangatlah baik terhadap Aldi? Dan mengapa Dimas mau bermain bersama Aldi? Padahal Aldi adalah teman yang sangat pelit dan juga teman yang dijauhi oleh orang-orang lain. Nah, itu tadi kita telah mendengar cerita tentang Dimas dan juga Aldi. Sekarang kita akan masuk ke dalam kisah Zakheus. Di sini Pak Guru akan menunjukkan gambarnya. Oke, Pak Guru akan membacakan kisah tentang Zakheus dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak sekali orang. Sebab badannya yang pendek, maka berlarilah ia mendahului orang-orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu."
Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Oke, demikianlah kisah dari Sakeus. Nah, di sini Pak Guru akan memberikan pertanyaan singkat tentang kisah Sakeus. Nomor 1. Mengapa masyarakat Yahudi menjauhi Sakeus? Ada apa ya? Nomor 2. Apa harapan Sakeus pada Yesus? Nomor 3. Apa yang harus dilakukan Yesus terhadap Sakeus? Nomor 4. Mengapa Yesus berbuat seperti itu terhadap Sakeus? Nomor 5. Bagaimana sikap Sakeus terhadap tindakan Yesus kepadanya? Oke adik-adik, apakah kalian sudah menjawabnya? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang kisah Sakeus yang adik-adik sudah dengar. Kita mendapat poin yang pertama. Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai di kota Yeriko. Yang kedua, pemungut cukai adalah seorang penagih pajak yang tidak jujur. Ia menagih lebih banyak daripada yang sewajarnya. Ketiga, Sakeus adalah seorang yang pendek tubuhnya. Ia memanjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus lewat. Selanjutnya, Yesus melihat ke atas pohon dan menyuruh Sakeus untuk turun dari pohon karena ia mau menumpang di rumahnya. Selanjutnya, banyak orang yang bersungut-sungut karena Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa itu. Ada apa ya? Selanjutnya, Sakeus berkata kepada Yesus bahwa ia akan memberikan setengah dari hartanya kepada orang-orang miskin dan mengembalikan apa yang sudah ia rampas kepada orang yang ia rugikan 4 kali lipat dari yang diperas. Oke, itulah tadi kisah Sakeus dan juga kisah dari Dimas dan juga Aldi. Nah, di sini Pak Guru ingin bertanya, apa persamaan dari kisah Aldi dan juga kisah Sakeus ya? Seperti mirip, namun tidak sama. Oke, nanti adik-adik sekalian renungi dan juga berpikir ya, kira-kira adik-adik pernah berbuat demikian atau tidak? Oke, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas sebagai penutup pada kesempatan hari ini. Tugas ini hendaknya adik-adik kerjakan bersama orang tua atau pembimbing adik-adik di rumah ya. Nomor 1. Ceritakan secara singkat kisah Yesus yang menumpang di rumah Sakeus. Nomor 2. Jelaskan mengapa Yesus mengunjungi Sakeus. Nomor 3.
Bagaimana tanggapan Zakeus terhadap kehadiran Yesus di rumahnya? Nomor 4. Jelaskan arti kisah Yesus mengunjungi Zakeus bagimu. Oke adik-adik, demikian pelajaran kita hari ini. Pak Guru harap kalian semua dapat menyimak kisah yang telah Pak Guru sampaikan dan juga kalian bisa menjawab soal-soal yang Pak Guru berikan. Pak Guru harap kalian dapat belajar dengan semangat, tekun, dan juga rajin. Dan juga Pak Guru harap dari pelajaran kali ini kita dapat memetik kisah-kisah dari Aldi yang telah Pak Guru ceritakan tadi dan juga kisah Zakeus. Kita dapat merenungi apa persamaan, apa perbedaan dari kedua kisah tersebut, dan juga kita dapat menghargai sesama kita. Kita tidak boleh saling membenci, kita tidak boleh menjauhi teman, kita tidak boleh memilih-milih teman, dan juga kita tidak boleh membuli teman. Kita harus bermain bersama, kita harus menjadi pribadi yang terbuka bagi sesama, dan juga kita harus bermain, bercanda dengan orang-orang yang kita anggap berdosa. Karena kita ini sesama manusia, kita tidak boleh saling membenci. Tuhan membenci kalau kita membenci sesama. Tuhan tidak suka kalau kita tidak suka terhadap sesama. Jadi kita tidak boleh membenci sesama ya. Kita harus bersatu padu bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, semangat adik-adik. Kita akan menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Pak Guru akan memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu karena telah memberi kami teman yang baik. Semoga kami dapat hidup berdampingan satu sama lain dengan rukun dan damai. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat.